Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Uh, Kawan-kawan sekalian, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, para relawan peduli muslim, ya, Ustadz Jati dan juga segenap pengurus peduli muslim yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga para peserta, para relawan yang Masya Allah bersabar sampai ini di sesi hari kelima, ya, dari bahasan daurah waris yang kita selenggarakan sejak beberapa pekan yang lalu, yang perkiraan kemarin 4 hari bisa selesai, qadarullah ternyata tidak bisa selesai sehingga butuh hari tambahan. Namun juga qadarullah hari tambahannya bukan di Ahad, sehingga mungkin sebagian kawan-kawannya seperti Ustadz Gunarto izin karena hari aktif mengajar dan sedang dikejar membuat soal, ya, dan mungkin bisa jadi kawan-kawan yang lain juga mungkin terkendala yang sama. Tapi kita tetap selesaikan, ya, karena materinya direkam. Semoga kawan-kawan yang belum bisa hadir nanti bisa menyimak dari apa yang kita jelaskan melalui rekaman. Oke, langsung saja kita masuk kepada bahasan. Tapi sebelum kita masuk bahasan rot, ya, kita masuk bahasan rot halaman 69. Kemarin kayaknya banyak untuk PR ya kemarin, ya. PR-nya itu halaman berapa saja lupa saya sampai juga. Tapi langsung ini aja, PR yang ini saja, yang munasakhat. PR yang munasakhat halaman 69 yang atas itu. Ada yang mengerjakan? Atasnya rot itu ada soal, tapi soal tertulis, bukan disebutkan dalam tabel. Zaujun ummun ammun thumma mata zauju an khamsati abna thumma matatil an samaniyati ikhwah. Ada yang ngerjakan enggak? Enggak ada. Belas sama sekali satu pun. Ya, kalau enggak ada kita kerjakan aja, ya. Kita kerjakan aja. Tahu tempatnya Mas Putih? Selatan itu ada kopi. Tadi kemarin. Oh. Itu ketika enggak apa-apa. Lihat. Itu enggak lama, soal paling 5 menit. Deket.
Sambil nunggu tapi jenengan kerjakan itu. Ya. Ada. Nanti tinggal kita ulangi lagi beliau kalau datang. Tapi di sini yang meninggal zauj, dan am. Zauj, dan am. Zauj, dan amun. Zaujun, dan bukan di situ. Ya, kita hitung dulu. Dapat berapa ini? Seorang meninggalkan suami, ibu, dan juga paman. Berarti suami dapat pinten? Setengah karena nggak ada anak. Ibu dapat ayo berapa? Sepertiga. Karena nggak ada anak, mayit nggak punya anak dan nggak punya sekelompok saudara. Kemudian paman asobah. Ya, kita asul masalahnya penyebutnya 2 dengan 3. Berarti asul masalah 6. Suami dapat 3. Kemudian ibu dapat 2. Ya. Kemudian sisanya untuk paman. Nah, kemudian yang meninggal suami, ya, tsumma mata az-zauj. Kemudian setelahnya suami meninggal, berarti ini meninggal, ya, mati, meninggalkan berapa? Mata zauj an khamsati abna, ada 5 anak, meninggalkan 5 anak, ya. Abna jumlahnya 5, ya, abna jumlahnya 5. Maka ini yang mati 2, ya, istilahnya. Maka ini berarti aslul masalahnya dari 5. Ya, karena ini 5 abna kan asobah, ya kan. Alhamdulillah ada ternyata sama masnya. Dibelikan 4. Ini berarti dikembalikan aja ya. Dikembalikan aja, buatan dipakai ya. Pakai yang punya Oke. Ya. Berarti
Oke, saya ulangi ya, Mas Mufti Pupung datang. Jadi kasusnya itu yang atas tadi, seorang meninggalkan suami, ibu, dan paman. Ya, kita hitung dulu, suami karena nggak punya anak, si mayit nggak punya anak dapat setengah, ibu dapat 1/3, karena mayit nggak punya anak juga tidak ada sekelompok saudara, paman asobah. Asul masalah dari 6, penyebutnya 2 dengan 3, KPK-nya adalah 6. Suami dapat saham 3, ibu dapat 2, paman 1. Kemudian setelahnya si suami meninggal, ya, si suami meninggal, tufi ya, meninggalkan anak laki-laki jumlahnya 5, anak laki-laki asobah semua, maka asul masalah 5. Ya. Dan ini akan panjang karena yang mati itu ternyata tidak hanya 1. Oke, nah setelah ketemu 2 masalahnya, ini masalah pertama, mayit pertama, ini masalah mayit kedua. Koyo nganu ya, apa namanya? Kemudian gimana caranya? Step selanjutnya gimana? Setelahnya kita lihat jatahnya mayit, sahamnya mayit di sini. Sahamnya mayit di sini 3. Kemudian aslul masalah dari mayat kedua 5. Kita lihat keterkaitan antara 5 dengan 3 hanya dengan 2 cara tinjauan saja kemarin. Apa? Tabayun sama tawafuk. Nah, di sini ada tawafuk atau tabayun? Mubayanah, ya kan? Mubayanah karena berbeda secara mutlak, nggak bisa, tidak ada titik temu angka yang bisa dibagi keduanya. Berarti mubayanah. Ketika mubayanah berarti masing-masing dikalikan, ya. Berarti angka 5 kita taruh atas kali 5, angka 3 kita taruh sini kali 3. Maka ketemu masalah jamiahnya. Apa Pak Didik kemarin masalah jamiah itu namanya? Jenengan ngasih nama kan kemarin? Masalah gabungan. Berarti masalah jamiahnya adalah aslul masalah di sini dari masalah mayit pertama kali atasnya 5. Ketemu berapa? 30. Ya, ketemu 30. Kemudian 5 dikali saham masing-masing ahli waris kecuali mayit. Mayit gak dikali. Berarti 5 kali 2 ketemu 10. 5 kali 1 5. Oke, baru 15. Sekarang kita masukkan ya saham atau kita kalikan di sini angka 3 ini dengan bagian dari ahli waris yang masalah kedua. 3 kali 5 ketemu 15. Kalau kita jumlahkan 15 tambah 5 tambah 10 totalnya jamiahnya jadi 60 pas. Ya kan? Kemudian ternyata mati lagi nih. Tsumma matal an samaniyati ikhwah asyiqa. Kemudian setelahnya meninggal lagi si ibu. Ya. Ada ibu meninggal. Ya, yang meninggal adalah ibu. Berarti ini meninggal, ibu meninggalkan 5 ikhwah, 5 saudara. Ikhwah jumlahnya 5. Nah, ikhwah jumlahnya 5 juga, ikhwah semua adalah asobah, ya kan? Asobah. Berarti kalau asobah, aslul masalahnya berapa? 5 lagi. Kita tetapkan 5. Kita tetapkan jumlah kepala mereka 5 orang. Berarti ini 5. Oh, ternyata ini masih ke sini. Oke. Kemudian setelahnya ya. Setelahnya kita lihat aslul masalah dari masalah ketiga, 5 dengan sahamnya si mayit yang ketiga. Mayit yang pertama kan masalah pertama. Ini mayit kedua. Ini mayit ketiga. Nah, sahamnya dia berapa tadi? 10 ya. 10. Kita lihat keterkaitan antara angka 5 dengan 10 dengan 2 tinjauan. Kemungkinan tabayun ataukah tawafuk. Nah, di sini tawafuk. Alias tapi tidak boleh dibagi dengan angka
1 ya. Kalau semua dibagi dengan angka 1 bisa. Berarti tawafuk pada angka berapa? 5. Masing-masing bisa dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Berarti ya, bentar saya pastikan dulu. Oh, bukan 5 itu salah, ini 8 ini. Ikhwahnya 8. Bukan 5. Ikhwahnya 8. 8 ikhwah. Berarti ini bukan 5, salah. Berarti ini jumlahnya 8. Nah, kalau 8 berarti 8 dengan 10. Tawafuk di angka 2. Berapa? 2 ya. Sama-sama bisa dibagi 2. Oke. Berarti ada angka yang dengannya bisa dibagi 2 bilangan ini. Masing-masing bisa dibagi 2. Berarti kemudian angka 2 itu kita bagi 8. Berapa? 4. Kita tulis di atas aslul masalah jamiah di sini. Kali 4. 10 bagi 2, 5. Kita tulis di atas asul masalah di 5. Kemudian kita buat jamiah yang kedua. Ini jamiah yang pertama. Yang ini nanti ya buat jamiah yang kedua. Yang pertama, yang kedua. Nah, setelahnya berarti kita kali ini untuk mencari jamiah yang kedua. Asul masalah yang jamiah yang pertama 30 kita kali 4. Berarti berapa? Saya kayaknya salah ngitung. Bentar. Oh, itu salah itu. Ini salah. Ini bukan 2, jenengan nggak ngerti saya. Bener nggak? Oh bener ya? Oh iya bener. Saya berarti yang nggak fokus. Bener 2. Oke bener. Oke berarti benar ya tadi benar. Berarti kemudian sekarang jamiah yang ini ya kali 4. Ketemunya 120. Kemudian masing-masing angka 4 ini kita kalikan dengan saham yang ada di sini. 4 kali, yang kecuali dengan sahamnya mayit ya, karena mayitnya udah nggak terhitung. 4 kali 5, 20. 4 kali 15, 60. Kemudian kita pindah ke sini, ya 5 kali 8, 40. Berarti total pas 120. Baik, ada yang ditanyakan? Ini yang mati 2 orang setelah yang mati pertama. Kita ulangi. Seorang meninggalkan suami, ibu, paman. Ya. Suami dapat setengah karena mayit gak punya anak. Ibu dapat 1/3 karena mayit gak punya anak dan gak ada sekelompok saudara. Oke, asul masalah dari 6. Ya, kemudian suami dapat saham 3, ibu dapat saham 2, sisanya paman. Kemudian setelahnya si suami meninggalkan anak laki-laki jumlahnya 5. Ya, kita tulis di sini 5 abna, dia asobah. Maka asul masalah kita tulis di sini 5 sebagaimana ada durus jumlah kepala mereka. Ya, 5 berarti ini 5. Setelahnya kemudian setelah kita nulis asul masalah dari mayit pertama, kemudian mayit kedua, kita lihat asulul masalah dari mayit kedua 5 dengan jatahnya si mayit di masalah pertama. Jatahnya 3. 5 dengan 3 ternyata mubayanah. Ketika mubayanah, langsung angka 5 nih kita taruh di atas asulul masalah dari mayit yang pertama 5. Angka 3 kita taruh di atas asul masalah yang kedua. Kemudian kita harus mencari jamiah. Jamiahnya ya adalah 6 kali 5 ketemu 30. Kemudian masing-masing 5 dikali ya saham orang yang masih hidup. 5 kali 2 10, 5 kali 1 5. Kemudian yang ini 3 kali
sahamnya 5 orang, jadi 15. 15 tambah 5 tambah 10, totalnya pas 30. Setelahnya qadarullah meninggal lagi, ada orang meninggal, yaitu si ibu tadi meninggal. Tuwfiya, meninggalkan ikhwah, ya, saudara sekandung jumlahnya 8 orang. 8 orang asobah, ya. Aslul masalahnya berarti langsung 8. Kita tetapkan jumlah kepala mereka. Berarti sahamnya mereka 8 dimiliki semua. Kemudian setelahnya kita melihat aslul masalah dari permasalahan mayit yang ketiga ini berarti dengan jatahnya si mayit di aslul masalah yang kedua di jamiah. 8 dengan 10 tawafuk. Mereka bersepakat untuk bisa dibagi 2, ya. Maka 8 bagi 2 ketemu 4, ya. 4 kita taruh di atas jamiah di sini. 10 bagi 2 ketemu 5 kita taruh di atas aslul masalah mayit yang ketiga. Kemudian jamiah yang kedua kita carikan jumlah jamiah pertama kita kalikan 4, ketemunya 120. Kemudian angka 4 kita kalikan kepada saham masing-masing sebelumnya yang masih hidup, paman 5, jadi totalnya saham mereka dia 20, 4 kali anak ini 15, ketemu 60. Kemudian ikhwah 8 orang, 5 kali 8 ketemu 40. 40 tambah 60, 100 tambah 20, 120 pas. Itu cara menghitungnya. Nanti bisa disederhanakan, ya, bisa disederhanakan jadi per berapa? 12 misalnya, ya kan? 2, 6, 4 masih bisa disederhanakan lagi berarti. Ya, bagi 2 misalnya, berarti ini 6, 1, 3, 2 gitu. Jadi tinggal nanti siapa yang masih hidup, ya. Misalnya 1/6 kali berapa hartanya gitu. Cuman butuh tasih juga nanti ujung-ujungnya, ya, kalau memang nanti butuh tasih. Ya, kalau 2 jadinya nggak bisa ditasih. Kalau 40 tetap bisa disah. Nah, ini udah berarti tidak perlu disederhanakan, ya, tidak perlu disederhanakan. Kalau disederhanakan jadi inkisar. Jadi pecahan nanti. Ya, karena kalau tadi disederhanakan jadi berapa? Tadi saya tulis? Misalnya jadi ini 12. Ya, kemudian 2, 6, 4. Ini inkisar jadinya. Kenapa? Kan 4 nggak bisa dibagi 8 orang. Ya kan? Pecah. Ya, jadinya pecah. Maka ditetapkan tetap gini aja. Oke. Cukup satu aja ya. Contohnya. Atau soalnya ini cukup satu aja, langsung masuk rot. Siap. Oke. Oke. Ya. Ya, karena kalau disederhanakan jadinya nanti pecahan jadinya, karena ikhwahnya kan ada 8. Ya, kemudian juga abnak yang itu jumlahnya 5, ya. Kalau jatahnya sahamnya 60 disederhanakan nanti pecah juga. Jadi tetap seperti itu. Kalau gitu kan jadi kalau sahamnya 60 untuk 5 orang, berarti kan masing-masing 60 bagi 5 12, ya kan? Berarti kan nanti masing-masing kalau hitungannya jadi 12/120. Atau sederhanakan berarti 1/10 ya, 1/10. 10. Kalau ngitung masing-masing jatah si anak ini 1/10 kali itu. Kalau yang ini ikhwah 8 orang berarti kan 5/120. 5/120 kali hartanya berapa? 2M misalnya. Baik, kita ke masalah rot, ya. Saya tadi malam itu bahas masalah yang hamil, masalah janin sampai jam 1:30 enggak terus tidur nih. Kok iso ketemu 48 ge sekarang ngendi. Tapi di sini enggak ada, di buku yang lain, cuman saya penasaran. Jadi jamiahnya 48 dari mana? Oh, ternyata begitu. Yuk kita lanjut. Nggih. Ar-rad. Rad definisinya adalah irja'u ma yabqa fil mas'alah ba'da akhdhi ashabil furudahum ala man yastahiquhu minhum. Ya, jadi rad adalah irja'u ma yabqa, mengembalikan
harta yang tersisa fil mas'alah dalam satu kasus, ya, mengembalikan apa atau harta yang tersisa dalam satu kasus pembagian waris, ya, ba'da akhdi ashabil furud, setelah ashabul furud mengambil, ya, jatahnya, ba'da akhdi ashabil furud furudahum, setelah ashabul furud mengambil jatahnya, ya, ala man yastahiquhu minhum, yaitu dikembalikan kepada siapa yang berhak menerima dari mereka. Saya ulangi. Rad adalah irja'u ma yabqa, yaitu mengembalikan sisa harta atau apa yang tersisa fil mas'alah dalam satu kasus pembagian waris, ba'da akhdi ashabil furud, setelah para ashabul furud mengambil furudahum, ya, jatah mereka. Ala man yastahiquhu minhum, ya, pengembalian itu kepada siapa? Kepada man yastahiquhu minhum, kepada orang yang berhak dari kalangan mereka, dari si ashabul furud tadi yang berhak siapa? Karena nanti enggak semua sisanya itu dikembalikan kepada ashabul furud, ya, terutama kalau pas ada suami atau istri, karena suami istri enggak dapat rod, ya, yang dapat rod adalah ashabul furud yang lain. Sababuhu, sebabnya apa sih kenapa ada rod, ada pengembalian? Sebabnya adalah naqsun fis sihami an aslil mas'alah. Sebabnya adalah jumlah yang kurang dari porsi atau saham atas pokok masalah yang ada. Jumlah yang kurang dari porsi atau saham atas pokok masalah yang ada. Diddul aul, atau bahasa mudahnya adalah lawan dari aul. Kalau aul, jumlah sahamnya melebihi aslul masalah sehingga membengkak. Kalau ini asul masalahnya masih sisa, gitu, untuk dibagikan kepada pemilik saham atau pemilik porsinya, sehingga dikembalikan kepada mereka lagi. Contohnya, seorang meninggalkan bintun, ya, anak perempuan satu, kemudian meninggalkan bintu ibnin dua, yaitu cucu perempuan jumlahnya 2. Bintun karena dia sendiri dapat setengah, bintu ibnin dapat 1/6. Takmilah sulusain, sebagai penyempurna 2/3. Aslul masalahnya dari 6, ya, aslul masalahnya dari 6, ya. Kemudian bintun dapat 3, bintu ibnin dapat saham 1. 1 tambah 3, 4, ya, masih sisa 2 karena asul masalahnya 6. Ya. Itu gambaran rod. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya, idza lam yastaghriq ashabul furud at-tarikata, idza lam yastaghriq ashabul furudi at-tarikata. Jika ashabul furud tidak mengambil habis harta peninggalan, jika ashabul furud tidak mengambil habis harta peninggalan, walam yakun fil warasati asobatun, walam yakun fil warasati asobatun ta'khudul baqi, dan pada kalangan ahli waris tidak terdapat asobah, yaitu pihak yang mengambil sisa, ya, ta'khudul baqi, yang dia mengambil sisa, intaqalat ta'asibu 'inda Syafi'iyah wal Malikiyah ila baitil mal. Jatah sisanya menurut sudut pandang Syafi'iyah dan Malikiyah itu dikembalikan kepada baitul mal kaum muslimin. Menurut sudut pandang Syafi'iyah dan Malikiyah bukan dikembalikan kepada ashabul furud, tapi dikembalikan ke baitul mal. Jadi hak baitul mal. In kana muntaziman, jika baitul malnya itu teratur, tertata, jelas, manajemennya bagus, auditnya jelas, itu dikembalikan kepada baitul mal. Fa in lam yantazim, tapi kalau baitul malnya gak jelas laporannya, pemasukannya, penyalurannya, ruddal baqi ala ashabil furud. Kalau baitul malnya tidak teratur, gak jelas, ruddal baqi, maka sisanya dikembalikan kepada ashabul furud lagi. Dikembalikan kepada ashabul furud lagi. Ma'ada zaujain, kecuali jika ashabul furudnya adalah suami atau istri. Kecuali jika ashabul furudnya adalah suami atau istri, maka mereka cuma dapat jatah fardnya saja, tidak mendapatkan sisa dari pengembalian. Nah, ini kalau sudut pandang Syafi'iyah dan Malikiyah, mereka tetap berpendapat adanya rod, tapi kalau baitul malnya tidak teratur, yang dikelola oleh negara. Ya. Tapi kalau khilafan lil Hanafiyah wal Hanabiyah, ini berbeda pandangan dengan sudut pandang mazhab Hanafi dan Hambali. Al-qailina birrad
di mana keduanya berpandangan tetap melakukan rad, yaitu pengembalian sisa alal warasah. Tetap ya pengembalian sisa kepada para ahli waris tadi yang ashabul furud. Intazama baitul mal aw lam yantazim. Baik baitul malnya itu bagus, manajemennya, laporannya, ataupun tidak bagus. Pokoknya itu menjadi haknya ashabul furud, dikembalikan ke mereka lagi. Ya. Dan pendapat yang kedua inilah yang diambil oleh rata-rata para penulis kitab waris. Ya. Jadi pendapat yang kedua, tentu dikembalikan kepada ashabul furudnya kecuali suami istri. Nah, kemudian halatuhu, kondisi-kondisi rad ini. Liraddi halatan. Rad itu punya dua kondisi. Pertama, al-ula adamu wujudi ahadi zawjain. Ketidakberadaan salah satu dari pasangan atau tidak adanya suami atau istri gitu. Jadi dalam kasus itu suami atau istrinya mayit itu enggak ada, alias tidak ada zauj ataupun zaujah. Fa fi hadhil halah na'malu ma yali. Dalam kondisi ini kita kerjakan seperti berikut ini. Pertama, in kana man yuraddu alaihi syakhsan wahidan yu'ti jami'al mala fardan wa raddan. Kondisi pertama, kalau dalam kasus itu enggak ada suami atau enggak ada istri. In kana man yuraddu alaihi syakhsan wahidan, jika pihak yang dikembalikan kepadanya sisa warisan syakhsan wahidan, hanya satu orang toktil, tidak ada yang lain, yu'ti jami'al mal, maka diberikan padanya seluruh harta fardhan wa raddan, secara jatah fardnya dulu, kemudian jatah radnya. Ya, contohnya, seorang meninggalkan ibu tok, ya, ahli warisnya ibu tok, maka ibu dapat sepertiga. Karena nggak ada anak, nggak ada saudara, pokoknya dia sendiri dapat sepertiga. Maka aslul masalah dari tiga. Secara jatah fardnya dia satu, ya. Tapi kemudian dikasih tambah duanya sebagai rad. Ini kalau yang sohibu radnya satu orang tok. Yang kedua, wa in kana man yuraddu alaihi aktsara min syakhsin. Jika pihak yang dikembalikan kepadanya jatah rad aktsara min syakhsin, jumlahnya ternyata lebih dari satu, wa kanu min jinsin wahidin, tapi yang lebih satu ini cuma satu jenis saja, ya, fa aslul masalah min adadi ru'usihim, maka aslul masalah terhitung dari jumlah kepala mereka. Contohnya, seorang meninggalkan anak perempuan dua, bintun, dua orang, jatahnya sebenarnya 2/3. Nah, kita tulis aslul masalah tahapannya begitu, ya. Aslul masalah 3, kemudian jatah dua orang ini adalah 2/3, maka jatah mereka 2. Tapi karena nggak ada yang lain, ya, maka dikembalikan sekarang aslul masalahnya kita ganti jadi 2 ini. Karena ujung-ujungnya cuma 2 tok aja. Maka aslul masalah jadi 2, akhirnya mereka masing-masing dapat saham 1 alias setengah-setengah. Ya. Kemudian yang jim. Wa in kana man yuraddu alaihi aktsara min wahidin min ajnasin mukhtalifah. Jika pihak yang dikembalikan kepadanya rad aktsara min wahidin, jumlahnya lebih dari satu orang, min ajzasin mukhtalifah, tapi dari jenis yang berbeda-beda. Kalau tadi satu jenis saja, sama-sama putri, ya, sama-sama siapa gitu. Kalau ini jenisnya beda. Fa aslul masalah min majmu'i sihamihim, maka aslul masalahnya kita tetapkan dari total porsi atau saham yang mereka miliki. Contohnya, seorang meninggalkan bintun satu orang, bintu ibnin cucu perempuan satu orang, maka bintun jatahnya setengah, bintu ibnin 1/6. Kita lihat aslul masalahnya dari 6 dulu, ya, dari 6 dulu. 6, bintun dapat jatah saham 3 karena separuh, kemudian bintu ibnin dapat jatah saham 1 karena 1/6. Tapi kan sisa 2 kan? Ya udah,
langsung akhirnya aslul masalah kita rubah dari total saham mereka. 1 tambah 3 ketemu 4, kita jadikan aslul masalah. Tetap ya Bintun dapat 3 sahamnya, kemudian bintu Ibnu dapat 1. Gampang ya yang ini? Gampang. Ya. Kemudian yang kedua, itu tadi kalau kondisinya suami atau istri nggak ada. Nah, sekarang wujudu ahadi zaujain. Kalau sahibu fard bersamaan dengannya salah satu dari suami atau istri. Wa bima anna zaujaini la yuraddu alaihima. Tadi teorinya adalah bima anna zaujain, bahwasannya suami ataupun istri la yuraddu alaihima, keduanya itu tidak berhak untuk mendapatkan rad, ya. Na'malu ma yali, maka kita melakukan tahapan berikut ini atau kita kerjakan dengan cara berikut. Ya, ada kondisinya dulu. Kondisi pertama, in kana man yuraddu alaihi min jinsin wahidin. Jika pihak yang dikembalikan kepadanya hanya satu jenis saja, kanal baqi ba'da fardhi zaujiyah lahu. Jika pihak yang dikembalikan kepadanya rad min jinsin wahidin, hanya satu jenis saja, kanal baqi, maka bagian tersisa ba'da fardhi zaujiyah, bagian tersisa setelah jatah fardnya si suami atau istri, ya, lahu, sisanya diberikan kepada ya ashabul furud yang satu jenis saja tadi. Fardon warad, dan jatah dia sebagai fard plus jatah dia sebagai rad. Wa yakunu aslul mas'alah makhraju wa yakunu aslul mas'alah makhraja fardhi zaujiyah. Dan aslul masalahnya, ya, aslul masalahnya dijadikan dari makhraj fardhi zaujiyah. Maksudnya dijadikan dari jatahnya salah satu suami atau istri ini nanti berapa. Itu yang menjadi aslul masalahnya. Fa inin qasamal baqi wa illa sahiha. Jika ternyata ya yang tersisa itu bisa terbagi secara sempurna, maka ya udah, wa illa sahiha. Tapi kalau ternyata ada inkisar, maka perlu ditashih. Nah, dengan contoh akan jelas nanti. Kalau secara teori mungkin bingung. Contohnya misalnya seorang meninggalkan istri, ya, meninggalkan istri. Kemudian meninggalkan bintun, anak perempuan 1. Maka istri dapat 1/8. Ya, kemudian bintun dapat setengah. Bintun dapat setengah. Maka asul masalah dari 8, istri dapat saham 1, si anak perempuan harusnya cuma dapat saham 4. Tapi kemudian kita pindah di di kotak satunya masih sama. Aslul masalahnya tadi, poin tadi yang yakunu aslul masalah makhraja fardhi zaujiyah. Aslul masalahnya tetap dijadikan dari makhraj fardhu zaujiyah. Maksudnya tetap ditetapkan dari aslul masalah yang sebelumnya untuk suami atau istri. Karena tadi kan 8, maka itu digeser juga 8. Kemudian si istri tetap dapat saham 1. Nah, sisanya bintun jadi dapat sisanya semua 7, ya. Jadi totalnya semua 7. Kenapa kok demikian? Karena sekali lagi istri ataupun suami tidak dapat rad. Yang dapat rad hanyalah ashabul furud yang lain. Istri atau suami jatahnya cuman ya fardnya saja. Dia tidak berhak mendapatkan rad. Contoh yang kedua. Seorang meninggalkan suami, kemudian meninggalkan anak perempuan 3. Ya. Maka suami 1/4, bintun 2/3. Asul masalah dari 12, maka suami dapat 3 sahamnya, kemudian bintun dapat 8. Bintun dapat 8. Masih sisa kan? Masih sisa 1 kan? Kemudian kita buat kolom selanjutnya. Nah, kolom selanjutnya adalah asul masalahnya jadi 4. Dari mana itu? Dari tadi penyebut yang menjadi jatahnya si suami atau istri. Kalau tadi yang atas zaujah kan 1/8, penyebutnya 8, itulah yang tetap untuk jadi asul masalah. Yang ini ya zauj, kita lihat bahwa jatahnya zauj itu 1/4. Kita lihat penyebutnya angka 4, itulah di kolom yang keduanya yang dijadikan asul masalah. Jadikan asul masalah. Kita taruh di situ 4,
maka suami jatahnya tetap 1. Nah, sisanya yang 3 untuk bintun 3 orang. Kebetulan pas ini, kebetulan pas. Kalau misalnya qadarullah bintunnya 4 orang, berarti harus tasheh. Harus di tasheh. Gimana jadinya? Dikali berapa tashehnya? Kali 4, Pak, ya kan? Biar nggak bingung ya. Misalnya kan tadi kan jadi aslul masalahnya dilihat dari fardu zaujiyah. Zaujnya kan jatahnya 1/4 kan tadi. Maka 4-nya di kolom kedua kan kita jadikan asul masalah. Suami tetap dapat 1, ya kan? Kemudian yang 3 anak perempuan 3. Itu kalau apa? Anaknya pas 3. Misalnya anaknya 5 misalnya. 5. Jatah 3 kan nggak bisa dibagi 5. Gitu? Berarti perlu dikali 5. Berarti ketemu jadi 20. 1 kali 5, 5. 3 kali 5, 15. Jadi gitu. Oke, boleh. Diambil dari makhraj fardu zaujiyah. Maksudnya makhraj fardu zaujiyah itu bahasa mudahnya kita ambil dari penyebut dari jatahnya si suami atau istri. Itu kan suami kan 1/4 tuh. Maka angka penyebutnya 4 itu kita pindah jadi aslul masalah di kolom yang kedua. Ya, sebagaimana yang tadi yang pertama fardu zaujahnya kan 1/8. Si istri kan dapat 1/8. Maka angka 8 itulah yang kita jadikan aslul masalah yang kedua. Kebetulan ya aslul masalah yang kedua itu sama dengan aslul masalah yang pertama. Kalau yang ini contoh yang kedua kan kebetulan beda. 4 dengan 12. Kenapa kok tidak langsung bikin? Karena kalau kita tidak membuat kolom yang pertama, kita belum tahu apakah masalahnya rot ataukah tidak. Kalau iya kan, kalau dengan buat kolom yang pertama 12 ya, maka suami dapat 3, anak perempuan dapat 8. 8 tambah 3 baru 11. Oh, masih sisa 1. Dengan disitulah kita baru tahu oh ternyata ini masalahnya rot. Nah, baru kita geser. Gitu. Kemudian, contoh yang ketiga, seorang meninggalkan istri. Ya, meninggalkan istri, kemudian meninggalkan anak perempuan 3. Istri dapat 1/8 karena ada far'ul waris. Anak perempuan dapat 2/3. Nah, kita lihat dulu contoh gambaran masalah yang pertamanya dulu supaya kita tahu apakah ada rot atau tidak. Ya. Istri 1/8, penyebutnya 8 dengan penyebutnya bintun 3, maka asul masalah 24. 24, istri dapat saham 3, kemudian bintun dapat saham 16. Dapat saham 16. Ada rot? Ada. Karena masih sisa 5, ya kan? Masih sisa 5. Nah, berarti kemudian langsung kita buat tabel setelahnya. Langsung kita ambil aslul masalahnya dari penyebutnya si istri. 8. 8-nya kita taruh di sini. Istri berarti 1/8 dari 8 adalah sahamnya 1. Sisanya 7 digunakan untuk anak perempuan 3 orang. Tapi ternyata 7 ini nggak bisa dibagi 3. Maka butuh tasheh. Kita kalikan berarti. Kita kalikan akhirnya asul masalah yang 8 kita kalikan 3. Jadi ketemu 24. Istri 1 kali 3 jadi 3. Kemudian jatahnya bintun 3 orang. 7 kali 3 jadi 21. Jadi 21 jadi bisa dibagi 3 orang. Nih. Taib. Bisa dipahami ya? Butuh atau ada yang masih bingung? Oke, kalau enggak kita pindah ke rodok umat. Ya. Nah, ini yang itu tadi kalau yang rot yang bersamaan dengan suami atau istri
tapi pihak yang dirodkan dikembalikan kepadanya cuma satu jenis. Nah, ini kalau yang lebih dari satu jenis. Wa in kana man yuraddu alaihi min ajnasin mukhtalifah. Jika ya, in kana man yuraddu alaihi, jika pihak yang dikembalikan kepadanya rad min ajnasin mukhtalifah, dari jenis yang berbeda-beda, na'malu ma yali. Kita kerjakan tahapan berikut ini. Pertama, nadau mas'alatan 'adiyah li jami'il warathah. Sama. Kita letakkan permasalahan seperti biasanya untuk seluruh ahli waris. Kita cari jatahnya berapa, gitu biasa. Kemudian yang kedua baru nadau mas'alatan min makhraji zaujiyah. Nadau mas'alatan min makhraji az-zaujiyah. Kita tentukan lagi masalah dengan jalan keluar atau makhraj dari istri tadi, kayak penentuan asal masalah yang dari jatah istri atau suami tadi, ya. Wa nu'ti ahadaz zaujaini faradahu. Kemudian ya, suami atau istri kita berikan jatahnya. Ya, nu'ti fardahu. Wal baqi li ashabil furud. Sisanya kita kembalikan kepada ashabul furud tadi yang berhak untuk mendapatkan rod. Ya, kemudian yang ketiga, nadau mas'alatan man yuraddu alaihi. Kemudian setelahnya baru kita letakkan lagi permasalahan baru untuk man yuraddu alaihi, untuk orang-orang yang akan dikembalikan rodnya, bi ghaddin nazari an ahadi az-zaujain, dengan tanpa memperdulikan keberadaan salah satu suami atau istri. Ya, bi ghaddin nazar. Ghaddun nazar, ghaddul basar artinya menundukkan pandangan kan. Bi ghaddin nazar maksudnya dengan tanpa melihat atau tanpa memperdulikan, tanpa memperhatikan. Ya, diabaikan aja. Ya. Jadi yang ketiga, nadau mas'alatan, kita meletakkan masalah baru untuk orang-orang yang yuraddu alaihi, yang nanti akan dikembalikan rodnya. Bi ghaddin nazar, dengan tanpa memperhatikan atau memperdulikan an ahadi zaujin, yaitu suami atau istri yang ada tadi siapa, itu dikesampingkan. Kama fi masail rad al khaliyah min ahadi zaujin, sebagaimana kita buat di contoh-contoh sebelumnya pada permasalahan yang tidak ada suami atau istrinya. Ya. Kemudian yang keempat, nadau mas'alatan jami'ah. Yang keempat, kita letakkan masalah jami'ah. Apa tadi Pak? Pak, masalah jami'ah apa? Asum masalah gabungan. Kama fi masailil munasakhah. Sebagaimana dalam kasus munasakhat. Ya, sebagaimana dalam kasus munasakhat. Wa dzalika bin nazar, yaitu dengan melihat baina sihami man yuraddu alaihi fi mas'alati zaujiyah, yaitu dengan melihat antara saham atau porsi dari orang yang akan dikembalikan kepadanya rad fi mas'alati zaujiyah, pada permasalahan yang ada si suami atau istrinya, wa baina asli mas'alatihim, dan antara asal masalah mereka secara khusus, mereka itu orang-orang yang akan dikembalikan rodnya tadi. Bitabayun awit tawafuq faqat, kita memandangnya hanya dengan tinjauan apakah mutabayin atau mutawafik saja. Ini kalau masih teori bingung, nanti kita lihat. Nah, tapi harus saya baca ya, harus saya baca. Fa in kana tabayana, kalau ternyata setelah dilihat antara angka tersebut ya, tabayana, ada tabayun berbeda secara mutlak, na'khudhu asla mas'alati man yuraddu alaihi, maka kita ambil aslul masalah dari orang-orang yang akan dikembalikan kepadanya rad, wa nadauhu fawqa asli mas'alati zaujiyah. Kemudian kita letakkan di atas permasalahan yang ada suami atau istrinya. Wa nadribuhu fiha, dan kita kalikan. Ya, wa natiju huwa aslul jami'ah, dan hasilnya itulah yang dinamakan jami'ah, asal masalah gabungan. Wa kadzalika nadribu fi sahmi ahadi zaujin, kemudian baru kita kalikan lagi ke saham untuk porsi salah satu suami atau istri. Tsumma na'khudhu sahma man yuraddu alaih, kemudian kita ambil saham dari orang yang mendapatkan rad fi mas'alati zaujiyah, pada masalah yang ada suami atau istrinya, wa nadribuhu fi sihamihim fi mas'alatihim, kemudian kita kalikan. Ya, gimana nih? Oke.
Oke, di situ yang meninggal istri ya. Istri. Yang meninggal suami, yang meninggalkan istri, zaujah, ukhtun syaqiqah, kemudian ukhtun ni'ab. Kita taruh aja. Maka kita hitung dulu seperti biasa. Zaujah berarti dapat berapa ini? 1/4. Karena tidak ada pasangan, tidak punya keturunan. Ukhtun syaqiqah 1/2. Karena sendiri. Kemudian ukhtun ni'ab dapat 1/6. Jangan sampai ini bingung dulu loh. Ini harus tahu nih, kenapa ukhtun syaqiqah dapat 1/2. Ya karena dia sendiri, perempuan sendiri, nggak ada yang lain, nggak ada yang mengasobai dia. Kemudian ukhtun ni'ab kenapa dapat 1/6? Ya untuk menyempurnakan 2/3, takmilah tsulusain. Karena sama-sama ukhtun. Sama-sama ukhtun sebenarnya kalau ukhtun itu 2 orang atau lebih kan dapat 2/3. Tapi sayangnya ini yang kandung ini sama seayah. Kan levelnya tentu kekuatannya beda. Ketika kekuatannya beda kita nggak bisa 2/3 dibagi rata. Tetap yang punya kekerabatan lebih kuat, ukhtun syaqiqah kita kasih yang lebih besar, 1/2. Kemudian kita cari bilangan lain yang dengannya dijumlah jadi 2/3, yaitu 1/6. Nah kita hitung dulu. Asul masalahnya berapa? 6, 2, 4, 12. 12, 3, 6, 2. Oke. Kemudian setelahnya berarti kan rot ya. Totalnya berapa ini? 2 tambah 6, 8, 11. Berarti kan rot sisa 1. Nah sisa 1 kemudian tadi setelah tahu ada rotnya kita buat masalah baru lagi dengan mengambil asul masalahnya dari fardhu zaujiyah. Ya, fardhu zaujiyah itu langsung dari penyebutnya si istri 4 ya. Maka kita taruh di sini langsung 4. Maka kalau asul masalah 4 berarti istri 1/4 dapat 1. Kemudian ya mereka berdua dapat 3 ya, mereka berdua dapat 3. Oke, langsung 3. Karena kan ujungnya 3 akan diambil oleh mereka kan? Akan diambil oleh mereka berdua. Ya, sisanya kan untuk mereka karena istri nggak berhak dapat rot. Istri nggak berhak dapat rot, maka sisanya dimiliki mereka berdua. Kemudian nah, setelah ini kita buat aslul masalah lagi. Namun aslul masalahnya khusus untuk kita buat aslul masalah lagi khusus untuk yang mendapatkan rot tanpa memperhatikan istri. Berarti kan ini kan. Nah, kita buat asul masalah lagi. 6 dengan 2 berarti asul masalahnya atau permasalahannya berapa? 6. Oke, 6. Nah, di sinilah. 6. Berarti di sini 6 dari setengah dari 6 dapat 3. Ini 1. Nah, 1 tambah 3 4 kan? Asul masalah 6. Berarti rot lagi. Ya kan? Rot lagi. Berarti kita tulis di situ angka 4. Kita tulis di situ aslul masalahnya langsung 4. Bingung gitu. Nah, baru kemudian setelahnya kita lihat nih. Kita lihat antara aslul masalahnya pihak-pihak yang mendapatkan rot yaitu 4 dengan jatah mereka sebelumnya 3.
4 dengan 3 kita melihatnya dengan tabayun dan tawafuk saja. Apa di sini 4 dengan 3? Ya, tabayun. Maka ketika tabayun, maka kemudian angka 4 ini kita taruh di atas. Angka 3 ini kita taruh di atas. Nah, kemudian kita cari aslul masalah atau jami'ah. Jami'ahnya adalah 4 ini kali 4 ketemu 16. Ketemu 16, kemudian baru masing-masing kita kalikan ke masing-masing jatahnya. 4 kali 1, 4. Kemudian di sini ya 3 kali 3, 9, 3 kali 1, 3. 3 tambah 9, 12, tambah 4, 16. Saya ulangi ya, saya yakin pasti bingung. Tahapan pertama, seorang meninggal, meninggalkan istri, saudari, sekandung, saudari seayah. Ya ini kasus rot tatkala ada salah satu suami atau istri, tapi bersamaan dengan mereka ada ashabul furud yang beda jenis. Kalau tadi yang sejenis mudah. Gimana tahapannya? Dihitung secara biasa dulu. Istri dapat 1/4 karena dia nggak punya keturunan, si mayitnya. Ukhtun syaqiqah dapat setengah karena dia sendiri. Ukhtun li'ab dapat 1/6, takmilah sulusain. Kita buat dari 6 penyebut 6, 2, 4 ini berapa? Asul masalah ketemu 12. Ketemu 12, akhirnya istri dapat 3, kemudian ukhtun syaqiqah dapat 6, kemudian ukhtun li'ab dapat 2. Nah, kenapa harus, tadi Ustaz Jati tanya, kenapa harus buat ini dulu? Supaya kita tahu masalahnya ini rot atau enggak gitu. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 3, 11. Oh, masalahnya rot. Nah, kalau ujung-ujungnya rot, ya udah langsung aja aslul masalahnya diganti buat kolom selanjutnya, langsung aslul masalahnya ngambil fardu zaujiyah. 1/4 penyebut 4 langsung kita taruh di sini. Ya, taruh di sini. Nah, istri dapat 1/4, ya udah 1/4 dari 4 kasih saham 1. Ujung-ujungnya kan sisanya 3 untuk mereka berdua, ya kan? Untuk mereka berdua. Sisanya 3 untuk mereka berdua. Nah, karena 3 untuk mereka berdua itu kan nggak bisa langsung dibagi. Wong yang ukhtun syaqiqah lebih banyak dia jatahnya. Ukhtun li'ab lebih sedikit. Maka kita perlu buat asul masalah lagi khusus untuk mereka berdua. Ya, kita lihat jatahnya dia setengah tambah 1/6. Setengah dan 1/6. 6 dengan 2 mudakhalah, ya kan? Kita ambil bilangan yang paling besar aja. 6. Kita taruh di sini. Ya, kita taruh di sini asul masalah dari kasus mereka berdua. Akhirnya ketika jatahnya 6, ya kita lihat 6 setengah dari 6 adalah jatahnya 3. Ya kan? 1/6 dari 6 1. 1 tambah 3 4. 4 ketika 4 berarti rot juga. Ya, ketika 4 ya udah berarti angka 4 tuh kita sandingkan di sini. Sehingga aslinya mereka berdua itu totalnya nanti hartanya bagi 4 aja gitu. Nggak usah langsung bagi 6. Karena kalau bagi 6 rot lagi, langsung bagi 4 aja. Oke. Iya. Bukan. 4 ini dari penjumlahan saham 3 dengan 1. Ketika kita tetapkan aslul masalah 6, asul masalah 6 untuk kasus 2 orang ini, kan 1/6 dengan 1/2, penyebutnya 6 dengan 2, asul masalahnya kan 6. Setelah kita taruh asul masalahnya 6, setelahnya kita lihat sahamnya berapa sih dengan asul masalah 6. Sahamnya adalah setengah dari 6 adalah 3. 1/6 dari 6 adalah 1. Ujung-ujungnya jumlah saham mereka cuma 4. Ya kan? Kan mau kita bagi mereka 2 rata. Ya udah kalau mau bagi rata, maksudnya bagi sisanya untuk mereka, sahamnya nggak usah dihitung dengan 6. Akhirnya diambil dari jumlah kepala mereka atau saham mereka. 1 dengan 3 totalnya 4, maka akhirnya yang kita pakai adalah yang 4. 4 dari jumlah saham mereka berdua, yaitu si ukhtun syaqiqah dengan ukhtun li'ab. Nah, baru setelahnya kita dapat angka 4, ya, dengan 4 yang masalah masalah yang rot yang sebelumnya, kemudian kita pengen cari jami'ah. Itu masalah gabungan. Maka kita lihatnya di mana? Kita lihatnya adalah aslul masalah yang sini,
dilihat dengan jatah mereka, si ukhtun syakikoh dengan ukhtun li'ab di kasus gambaran yang pertama, 3 jatahnya. Ya. Maka kita lihat angka 4 dengan 3, kita melihatnya cuma dengan 2 sisi aja kemungkinan, yaitu tabayun atau tawafuq. Oh ternyata mutabayinah. Ketika mutabayinah, maka ya udah berarti kita taruh angka 4 itu langsung di atas dari aslul masalah yang ini. Angka 3 kita taruh di atas di asul masalah yang 4 ini, yang masing-masing akan kita kalikan ke atas. Nah 4 kali 4 ini ketemulah, inilah jamiahnya. Asul masalah yang jamiahnya jadi 16. Maka ketika asul masalah kita kalikan 4, sahamnya masing-masing di sini juga kalikan 4 juga. 1 kali 4 ketemu 4 ya. Yang sini enggak kita kalikan 4 karena sudah geser ke sini. Nah, kalikannya yang sini. 3 kali 3 ketemu 9, 1 kali 3 ketemu 3. Sehingga kita bagikan total 3 tambah 9, 12 tambah 4, 16. Sehingga nanti pembagian warisannya ya istri, ya, atau kalau istri kan memang 4/16 kali hartanya misalnya 2M. Ukhtun syakikoh berarti 9/16 kali 2M dan seterusnya. Dikalikan penyebut yang mana, Pak? Oke. Yang ini. Yang ini. Ya, karena ujungnya kan kita bahasanya rot, Pak. Ujungnya kan sisanya akan dibagi gitu. Ketika sisanya kita ke asul masalah 12, ya, asul masalah 12, ini totalnya sahamnya 2 tambah 6 tambah ini kan cuma 11. Masih sisa 1 tuh. Masih sisa 1. Kita baginya susah. Kalau begitu ya udah. Langsung aja. Kan ujung-ujungnya kan sisanya gimana saya jelaskannya? Agak susah. Membahasakannya itu agak susah. Teorinya gitu aja. Teorinya gitu aja. Mungkin saya belum bisa memberikan alasan dengan bahasa yang mudah. Ya, sudah ditetapkan ujungnya adalah ya udah. Kita lihat suami atau istri yang ada di situ. Kalau ini istri atau suami nanti tentunya akan berbeda. Kalau di sini ternyata istri dan jatahnya kondisinya ada 1/4, ya udah kita taruh menjadi dia asul masalah yang kedua, sehingga jatahnya 1/4 dia dapat saham 1. Ya, kan ujungnya yang 3 sisanya adalah untuk mereka. Ya. Sama aja sebenarnya ketika asul masalah 12, jatah istri sahamnya 3 per 12 itu kan 1/4 juga. Tapi ujungnya 9 bagi mereka berdua kan susah. Jadi sederhanakan aja. Ya udah, ini 4 sehingga ini jadi 1, sisanya 3 untuk mereka. Nah, saya belum bisa jelasin dengan lebih sederhana gitu. G leres. Ya bisa. Karena dia nggak kebagian, jadi ya dia tetap ngambil jatahnya sesuai jatahnya dia tok gitu. Iya, tetap 1/4, betul. Masya Allah. Pintar beliau menyederhanakan masalah. Masya Allah, pokok masalah gabungan gitu kan. Sekarang. Taib. Itu yang pertama, kasusnya jika ada tabayun, jika antara jika antara bahasanya apa sih ini tadi? Antara angka 4 ini, yaitu yang kasus yang akan kita bagi, yaitu si ukhtun syakikoh dan ukhtun li'ab sebagai penerima fard itu jatahnya asul masalahnya 4. Ketika dilihat dengan jatah dia di masalah sebelumnya 3 itu tabayun, maka cara pengerjaannya seperti ini. Ini untuk kasus yang kedua jika tawafuq, ya, jika tawafuq.
Wa in kana tawafuqan, na'khudhu wifqa asli mas'alati man yuraddu alaih. Kalau ternyata kasusnya adalah tawafuk, yaitu ada dua bilangan tersebut bisa dibagi dengan satu bilangan yang disepakati oleh keduanya, bisa dibagi oleh satu bilangan yang dengannya dua bilangan tadi nanti bisa dibagi. Maka na'khudhu wifqa asli mas'alati man yuraddu alaih wa nada'uhu fawqa asli. Ini agak susah penjelasannya. Langsung saya contohkan ya gambarannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Zaujah. Di mana? Oke. Zaujah, kemudian kemudian ukhtun li Zaujah dapat berapa ini? 1/4 juga. Ibu dapat 1/3. Ukhtun li dapat 1/6. Asul masalahnya berapa? Supaya tahu bahwa masalah ini rot gitu. 12. 1/4 dari 12, 3, 4, 2. 2 tambah 4, 6, 6, 3, 9. Berarti rot. Nah, kemudian ketika ujungnya rot, lagi-lagi kita langsung taruhkan fardu zaujiyah 4. Ya taruh aja sini 4. Karena dia sebagaimana Pak Didik sampaikan, karena zaujah itu ataupun zauj enggak dapat warisan, ya udah jatahnya mereka tetap 1/4. Tidak ada tambahan. Kita ambil penyebutnya dia, kita jadikan asul masalah 4. Maka dapat 1. Kemudian mereka berdua dapat 3. Kemudian sekarang kita menentukan aslul masalah dari kasus orang yang nanti akan mendapatkan rot. Ini mereka. Kita lihat penyebutnya 6 dengan 3. Ya, kita tentukan berarti 6. Ya. 6. Kemudian ibu berarti 2. Kemudian ini 1. 1 dengan 2, 3. Berarti di sini yang kita tuliskan 3 aja. 3 adalah sebentar. Kan asul masalah 1/6 plus 1/3, kita tentukan 6 dengan 3, asul masalah 6. Harusnya dia dapat jatah saham. Ibu di sini kasus di sini 2, kemudian ukhtun li 1. Tapi kan kalau akhirnya kan mereka dapat jatah sisanya rot tadi. Ya udah, kemudian saham mereka 1 dengan 2 kita gabungkan, itu kita jadikan asul masalah untuk khusus bahasan mereka itu 3. Kemudian setelahnya kita lihat ya keterkaitan antara asul masalahnya mereka berdua 3 dengan jatah mereka ketika dibersamakan dengan istri juga 3. Nah, kita di sini melihat antara keduanya dengan cara tawafuk atau tabayun. Tabayun jelas enggak. Ini ada tawafuk. Yaitu mereka berdua sama-sama bisa dibagi dengan salah satu bilangan tapi bukan 1. Berapa? 3. Sama-sama bisa dibagi 3. Berarti 3 bagi 3 ketemu 1, ditulis di atas ini 1. 3 bagi 3 ketemu 1, tulis di atas ini 1. Benar nggak? Oke. Berarti aslul masalahnya, asul masalah jamiahnya 4 kali 1, 4. Ya. Kemudian udah habis kan? Berarti sini tinggal 1 kali 1 ketemu 1 untuk zaujah. Kemudian sisanya 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1. Jadi ujungnya dapatnya demikian. Nanti istri dapatnya 1/4,
kemudian ibu dapatnya 2/4 atau setengah, ya. Kemudian si ukhtun li jadi 1/4. Jadi ketika jadinya rot, ya, yang sebelumnya ibu cuma 1/3, jadi dapat setengah. Setelah dapat tambahan, jadi di sini kan ibu jadi jadinya totalnya ya 2/4 itu sama dengan setengah. Jadi bertambah dia setelah dikasih tambahan rot. Oke. Soalnya saya juga jarang maksudnya ngajar sampai yang masalah ini gitu. Jadi karena juga jarang punya pengalaman karena rata-rata saya ngajar waris cuma sampai awal-awal aja. Sampai awal-awal rata-rata udah pada kukut kemudian atau juga nggak lanjut, ya. Tapi di sini sampai tahapan ini, jadi saya sendiri juga belum terbiasa untuk bagaimana menyampaikan supaya lebih sederhana, bisa lebih dipahami, ya karena jarang-jarang memang. Pribon, bisa dipahami ya? Oke, berarti sekarang itu jenengan ngerjakan soal tuh. Itu mudah itu yang 1, 2, 3, 4, 5 itu mudah. Yang paling susah yang wow, yang contoh yang wow itu. Coba contoh yang wow ada dulu. Yang kerjakan 3 aja. Wow, alif sama ha. Alif, ha sama wow. Itu aja, 3. Coba panjenengan kerjakan